Portal berita harian lokal. Nah, mana portal? Pada pagi hari ini kita sedang ditemani oleh Untuk pemesanan masih di wilayah. Kat. Jadi siang ini ceritanya mau podcast, cuman baik narasumber maupun hostnya sama-sama nervous, jadi lucu lah, mirip. Nah kan, saat ini saya lagi berada di kandang kambing, bukan di lapak kambing. Kambing yang di belakang saya itu sapi kurban, bukan sapi punya saya. Nah, podcast sudah mau dimulai. Prepare-nya nggak salah-salah. Dari jam berapa? Dari jam 10. Ini sudah setengah 11. Jadi belum selesai. Nggak tahu podcastnya mau seperti apa. Tunggu saja nanti. Pada pagi hari ini kita sedang berada di lapak Pondok Akur di Jalan Lintas Sumatera, Simpang 3 Hotel AA, Kelurahan Sukaraya, Batu Raja. Temani oleh salah satu pengusaha hewan ternak kurban berupa sapi dan kambing dengan Bapak Haji Marta. Apa kabar Pak Haji Marta? Alhamdulillah sehat. Pagi hari ini menjelang siang. Bicara tentang hewan kurban untuk perkembangan tahun ini, bagaimana Pak Marta? Alhamdulillah untuk tahun ini keadaan COVID-19 pun untuk penjualan meningkat di tahun ini, baik itu hewan kambing dan sapi, dan penjualan pun masih wilayah sekitar wilayah Batu Raja. Pesan ini untuk kambing dan sapi dari atau dari perorangan Pak? Sekarang ini banyak instansi PT, terus dari dinas pendidikan ya, seperti guru itu, nah, baik itu sapi baik itu kambing pun. Untuk sapi sekarang sudah terpesan sekitar 15 ekor, sudah terpesan untuk tahun ini korban sudah 15, tapi kita untuk stok tahun ini sapi kita alhamdulillah mudah-mudahan mencukupi sampai hari hanya nanti. Tapi untuk tahun ini di hewan korbannya seperti kambing Pak. Kambing ini semakin hari semakin meningkat penjualannya. Jika aja tahun ini sudah bisa melepas 40 ekor. Stok sapi dan kambing ada berapa Pak? Kalau untuk kambing kita untuk pengambilan kemarin untuk pertama kita sudah ngambil 100 ekor. Sudah terjual 40 Pak ya? Sudah terjual 40. Berarti masih 60 ekor aja Pak? 60 ekor. Untuk sapi ini kita kan kerjasama dengan beliau juga kan, dengan Pak Pak siapa Pak? Jangan grogi. Dengan Pak siapa? Kita kerja sama Pak? Nah lu mola macet itu gawe ini. Ya dengan Pak Sam, dia kita kerjasama untuk sapi, kita kerjasama dengan Pak Simo, gitu kan, itu hewan sapinya, dan beliau pun ternak juga kambing, tapi kita tahun ini gabung satu lapak sama Pak Simo. Untuk sapinya tadi ada berapa ekor Pak? Untuk sapi Pak Simo ini kurang lebih di angka 80 ekor. 80 ekor yang sudah terjual? Yang sudah terjual 15 ekoran. Ekor ya. Kalau untuk jenis kambing dulu Pak, kita membahas tentang kambing. Untuk jenis kambing ini, jenis kambing apa ini Pak? Rata-rata kambing kita ini kambing gugur dari Bandar Lampung. Kambing apa Pak? Koplo. Kambing koplo ya. Selain koplo ini Pak, apa lagi Pak? Kira-kira Pak? Kita rata-rata banyaknya kambing koplo, tapi kalau wilayah Batu Raja ini kan tidak mau dengan kambing yang selain koplo.
kuping panjang. Kenapa Pak itu Pak? Karena Kelebihannya Pak? kelebihannya kalau kambing ini kan besar Pak, terus keker agak serem lah kalau kata kita di nengoknya. Juga dan juga layak untuk dikorbankan. Keunggulan lainnya Pak apa Pak? Ataukah beratnya, ataukah dagingnya empuk atau gimana itu Pak? Nah, untuk beratnya relatif lah. Kalau kambing koko ini rata-rata nggak bau Pak, nggak amis. Amis ya. Itu kurban ini Pak. Ini untuk beratnya berapa Pak? Atau umurnya Pak? Kalau umur ini udah 2 tahun ke atas semua. Karena kan kalau untuk korban kan 2 tahun sudah layak korban, tapi udah dipoel lah, kalau kata kita tuh udah poel, udah tumbuh gigi baru. Nah, itu sudah layak korban. Dan juga kita kan setiap tahun biasanya dari dinas kesehatan memeriksa. Tapi kalau untuk dari jenis kambing koplo ini Pak, dia kalau untuk kelemahannya apa Pak? Selama ini Pak? Palingan di mata. Kenapa Pak? Mata ini sering sakit mata, makanya kita kan ada perawatan penuh lah untuk kambing koplo. Takutnya pas sudah terpesan matanya mengalami kebutaan. Nah, makanya kita ada dokter hewannya kan gitu kan. Biasanya kalau apa mengalami kebutaan itu akibat apa itu Pak? Apakah dari makan ataukah dari apa? Bukan dari makan, jadi perubahan cuaca yang kita pindahkan dari daerah asal sampai ke daerah Batu Raja. Misalnya kita ngambilnya di daerah Lampung. Untuk jenis koplo ini sendiri Pak ya? Untuk kambing ini dia termasuk hewan yang cuaca yang di dingin atau di panas Pak? Kalau sebagusnya sebaiknya kalau gitu. Kalau untuk wilayah kita kan banyak kan kambing koplo memang nggak agak daerah yang agak dingin ya. Ini kan memang di daerah Lampung kan daerah pesisir, jadi daerahnya memang agak lumayan dingin lah. Oh, jadi kalau dia panas berarti matanya Beradaptasinya, tapi nggak sampai kebutaan. untuk membedakan sapi Bali, sapi PO atau sapi kita ini sapi Batu Raja ya dengan sapi Lampung PO tadi ya. Apa Pak perbedaannya? Di warna, Di warna ya. di warna. Di warnanya kan sapi Bali yang lebih teman, lalu lebih putih warna. Kalau untuk sapi Batu Raja, Kita ini sebenarnya sapi Batu Raja ini nggak ada Pak. Ini kan sapi ini kebanyakan sapi luar. Cuma dirawat di petani sini. Ya keturunan dari Lampung, dari bawah. Kalau sapi Bali aslinya dari Sumbawa. dari warna tadi Pak. Kira-kira apa Pak? Dari sapi-sapi ini. Kalau sapi Bobotnya, Bali, bobot atau kalau sapi Bali itu rata-rata banyak dagingnya. Daging, kerakasnya kurang. Lain dengan sapi PO, banyak kerakas dari dagingnya. selama proses kita usaha ternak ini Pak ya. Untuk kelemahan dari sapi ini Pak apa Pak? Kalau sapi sebenarnya lebih mudah perawatannya dari kambing, lebih mudah. Kita perawatannya cuma makan, minumnya kan, perawatannya lebih mudah. Dan kalau kambing posisinya nggak bisa dimandikan, kalau sapi masih bisa dimandikan, masih bisa dibersihkan. Itu perbedaan sapi dan kambing. Dimandikan bagaimana Pak ini? Bisa dibersihkan, kalau kambing kan nggak bisa Pak, posisinya bisa masuk angin kan, ya kan. Oh, tahan dengan ini ya, dengan air Dengan air. ya. Untuk berkecimpung di dunia kurban ini Pak, sudah berapa lama Pak? Kalau untuk berkumpul mungkin kurang lebih sekitar 10 sampai 12 tahun. Oh, sudah lama ternyata Pak. Kita ada rumah potong Pak? Kalau rumah potong ada punya kakak, Oh, punya keluarga ya? keluarga Di mana itu Pak? di
Rorong Putih Kayu. Di Rorong Putih Kayu itu udah RPH malahan. Itu yang jalan di kakak, cuman punya orang tua. Punya keluarga Pak ya. Kunti Kayu itu di Jalan ke lembaga. arah ke SMA Taruna Iya. Batu Raja itu Pak ya. Nah, rencana ke depan selain ternak pengembangan budidaya sapi dan kambing, ada pengembangan budidaya lain enggak? Mungkin budidaya cacing atau apa, atau budidaya nyamuk atau uget-uget. Untuk kedepannya memang ada rencana Pak. Untuk ke depan karena kita kan di tempat orang tua itu kotoran hewan itu banyak, limbah dari kotoran hewan. Nah, rencananya itu nanti kita pengen jadikan biogas. Oh, bukan untuk pupuk bukan. Bukan biogas. Biogas itu seperti apa Pak? Nah, jadi seperti bahan bakar BBM tapi dia posisinya gas kan. Biji itu. Nah, tapi itu butuh pengalaman dan butuh biaya untuk bikin seperti itu. Tapi kedepannya insya Allah mudah-mudahan. Kira-kira bakal kerjasama dengan siapa untuk menciptakan limbah kotoran menjadi biogas? Kedepannya itu kan memang sudah terjalin di wilayah Bogor, itu kan di perusahaan PT Biogas di Bogor. Rencananya kita akan mengundang beliau, mungkin kita akan mengajukan ke Dinas Pertanian. Pertanian, atau peternakan. Peternakan dan pertanian. Kegiatan apa itu Pak? Untuk kegiatan nanti mengajukan proposal untuk bikin biogas di wilayah Oku. Ini kan kita kan berkecimpung dengan kambing dan sapi. Ini kan bau kan? Apakah orang rumah, gimana tanggapan orang rumah kita Pak? Apakah ada risih atau gimana? Malah dia hobi juga dengan hewan ternak. Oh, jadi sama ya, satu hobi ya. Gimana Pak? Malah dia senang dengan, malah dia punya kandang sendiri ya di Kemelak. Kandang apa Pak? Kandang kambing juga. Oh, sama-sama hobi Pak ya. Nah, untuk membeli hewan korban itu harus dilihat dua cara ya Pak. Cukup umurnya dan juga kepuilnya. Nah itu yang layak korban. Jangan kita sekedar cari harga murah, tapi belum layak untuk dikorban, masih layak untuk dikekang. Nah itu baik itu kambing, baik itu pun sapi. Untuk umur dan kuil tadi apa Pak maksudnya Pak? Giginya. Jadi rata-rata tuh gigi kambing itu kalau kita lihat dulu, baik sapi kita lihat dulu, oh giginya sudah gigi baru. Kalau dia ompong Pak, ada nggak kambing ompong? Alhamdulillah untuk sekarang ini belum pernah kambing itu ompong. Oh berarti dia untuk pertumbuhannya tuh langsung Betul. bertahap-tahap ya itu. Kebanyakan orang kan menjual hewan korban, yang pembelinya bukan ininya ya, pembelinya asal murah bisa buat korban, tapi kan buat korban itu bukan buat sembarangan kan, intinya kita untuk diri kita sendiri gitu kan. Nah, makanya waspadailah untuk membeli hewan korban itu yang sudah full jangan cukup. Oke Pak Mata, mungkin itu saja bisa kita. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu, semoga sukses selalu.